warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmaka, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Felisa Dewi Apriliani dari Regu Melati Cakrawati kelas 9. Di sini saya akan menyampaikan materi keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering mengusulkan umatnya untuk banyak bersedekah. Dan di bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta murah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami 1744. Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu pula, sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang suka meminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429. Keutamaan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan dia tidak terpanggil hatinya serta tidak menggerakkan tangannya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah antara lain: 1. Sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW menyendiri, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Diampuni dosanya dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah. Setelahnya agar impas tidak ada dosa yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. 2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari ketika itu tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah orang yang suka bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Sedekah memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah SAW pernah merindukan harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu bertanya diberkahi dan dihindari dari bahaya, maka pengumpulan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak ini, bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutup pahala yang didapat dari pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat sebanyak-banyaknya. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka
pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang memberikan pertanggungjawaban 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, datanglah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan terpanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan terpanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan terpanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666. Demikian materi kultum yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.